Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasur abdah, wa azza jundahu, wa azamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Abdul Razak Imam, Al-Mukarram Kiai Abdullah Yazid, lan sedaya para alim, para ulama ingkang hadir wonten panggenan mriki. Mudah-mudahan kehadiran para ulama, para kiai di kegiatan milad BMT Bus Lasem mudah-mudahan selalu membawakan keberkahan kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ketua Pengurus Koperasi Syariah, betul ya, KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT atau Baitul Mal wat Tamwil Bina Umat Sejahtera. Yang kami hormati panitia penyelenggara kegiatan milad, yang saya hormati segenap pengurus dan anggota KSPPS BMT Bina Umat, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Hadir pada kesempatan hari ini Kepala Dinas Indakop, matur nuwun Bapak yang hadir pada kesempatan hari ini, dan mohon maaf pada seluruh pengurus kami memakai jas seperti semacam ini karena kebetulan tadi habis upacara Hari Pahlawan 10 November 2020, belum sempat salin Pak Gezid, terus saya langsung dari upacara kemudian ke Taman Makam Pahlawan, terus mengikuti webinar sebentar, terus langsung ke sini. Saya khawatir barangkali tadi ada yang mengira bahwa saya direktur BMT-nya karena pakai dasi ada apa. Teriring rasa syukur kehadirat Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberikan nikmat, sehat dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama hadir menyertai acara milad KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yang ke-24. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, saya ucapkan selamat memperingati hari kelahiran KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yang ke-24. Jadi kurang lebih sudah 24 tahun, berarti pendiriannya dari tahun 96. Kalau tidak salah dulu itu pendiriannya saat ada, ini dulu programnya ISMI dulu ya Kiai, Ikatan Cendekiawan Muslim dulu ya. Karena bareng itu pula saya di Tegal juga mendirikan Baitul Mal wat Tamwil Al Ikhwan, tapi tidak jalan, tidak besar kayak di BMT Bus. Jadi sudah 24 tahun, mudah-mudahan semakin memberikan manfaat untuk umat, tidak hanya di Kabupaten Rembang saja, karena BMT Bus sudah berkembang ke provinsi dan kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah maupun provinsi yang lainnya. Disertai harapan peringatan ulang tahun ini bisa menjadi momentum yang baik untuk menguatkan langkah dan perannya di tengah masyarakat Kabupaten Rembang, khususnya di bidang koperasi. Hadirin yang berbahagia, keberadaan BMT Bus telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membantu kontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Rembang. Jadi alhamdulillah BMT Bus sudah banyak, sudah 24 tahun, sudah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya teman-teman atau warga kami yang bergerak di bidang usaha kecil mikro. Ini alhamdulillah sudah banyak sekali dibantu oleh BMT Bus. Ini jangan sampai berhenti untuk membantu masyarakat kecil, meskipun ketika nanti BMT ini sudah menjadi BMT yang besar, segmennya tetap ada prosentase untuk masyarakat kecil. Karena walau bagaimanapun yang menopang perekonomian di Indonesia itu termasuk di dalamnya adalah usaha kecil mikro. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK Provinsi Jawa Tengah bahwa UMKM di Jawa Tengah boleh dikatakan termasuk salah satu UKM yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Indonesia. UKM yang ada di Jawa Tengah termasuk UKM yang cukup kuat.
tabungan di Jawa Tengah di masa pandemi ini, khususnya tabungan pelajar, ini menduduki ranking pertama di Indonesia. Ada dalam satu hari pada saat gerakan Ayo Menabung di Jawa Tengah yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, dalam satu hari ada 11.000 rekening yang dibuka oleh para siswa dan santri yang ada di Jawa Tengah. Ini yang sangat diapresiasi oleh pemerintah pusat. Nah, mudah-mudahan BMT Bus ke depan bisa bareng-bareng kita menggait warga kita, khususnya pelajar, untuk dididik sedemikian rupa semenjak kecil untuk gemar menabung. Perjalanan panjang 24 tahun membuktikan BMT Bina Umat Sejahtera sebagai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang patut dibanggakan. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan aset dan bisnis yang dibarengi dengan perkembangan teknologi serta sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Berdasarkan data yang kami lihat dari website resmi KSPPS BMT Bus, saat ini KSPPS yang berpusat di Lasem ini memiliki 115 cabang. Tidak tahu ini datanya apa sudah berkembang atau ini mohon maaf, ini data yang ada di kami. 115 cabang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jogja, DKI Jakarta, Kalimantan Barat. Jumlah pendiri ada 104 dan jumlah pengelola ada 792 orang. Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT Bus telah menjadi sebuah koperasi besar dan berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Nah, ini apalagi sekarang hari ini mau dicanangkan UPZ BMT Bus. Ini saya matur nuwun, hari ini akan dicanangkan atau diresmikan BMT Bus sebagai salah satu unit pengumpul zakat dari Basnas. Basnasnya bukan dari provinsi malah, kalau tidak salah Basnas Pusat, dijadikan UPZ-nya. Ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus terang saja untuk Basnas Kabupaten Rembang, perolehan kita masih dari potensi yang ada masih cukup banyak. Potensinya sekitar 12 miliar per tahun. Kalau dilihat dari jumlah pegawai negeri yang ada di Kabupaten Rembang sekitar 6 ribuan, katakan kalau seandainya antara gaji dengan tunjangan TPP katakan rata-rata misalkan sekitar 6 juta lah. Kalau kayak Pak Kepala Dinas Indakop ya lebih. TPP plus gaji katakan 6 juta dikalikan 6.000 berarti ada berapa? Sekitar 3,6 miliar dikalikan 2,5%-nya itu mestinya ada 700 sekian juta per bulan. Kalau 1 tahun mestinya potensinya ada sekitar 8,4 miliar potensi dari pegawai negeri saja. Saat ini pemerintah daerah melalui Basnas baru bisa mengambil atau mengelola zakat dari PNS itu 1 tahunnya baru 4 miliar. Masih ada potensi 4 miliar yang belum digarap. Kalau kami yang ada di Provinsi Jawa Tengah, itu Pak Gubernur itu mencanangkan semua zakatnya harus dikeluarkan, khusus yang umat muslim. Karena sudah dihitung sudah melebihi nisab semua. PNS di Provinsi Jawa Tengah TPP-nya untuk staf itu 5 juta di luar gaji. Gajinya katakan paling rendah misalkan 4 juta, sudah 9 juta. Itu harus dikeluarkan. Jadi Pak Gubernur itu menyampaikan kalau PNS tidak mau mengeluarkan zakatnya, jadikan dia mustahik. Jangan muzaki. Karena sudah hitungannya sudah 1 nisab. Sudah 1 khaul 1 nisab. Seluruh PNS suruh membuat pernyataan, kalau tidak mengeluarkan zakatnya buat surat pernyataan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya biar dia jadi mustahik. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada satupun PNS yang membuat surat pernyataan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Basnas Provinsi Jawa Tengah tiap bulannya memperoleh 4 sampai 5 miliar dari PNS Provinsi Jawa Tengah. Sisa di luar PNS monggo digarap oleh teman-teman BMT. Kami tidak ngutik-ngutik warga NU, warga Muhammadiyah ataupun warga yang lainnya. Silahkan NU mungkin dikeluarkan melalui Lazisnu, Muhammadiyah melalui Lazismu. Kemudian BMT nanti segmennya mana lagi, monggo digarap bareng-bareng.
Toh zakat itu nantinya digunakan untuk pemberdayaan umat. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ada beberapa kegiatan sosial yang selama ini telah dilakukan KSPPS BMT BUS seperti santunan kepada fakir miskin, yatim piatu, pemberdayaan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota KSPPS BMT BUS, bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan musola, pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu, dan memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah. Saya matur nuwun atas peran sosial dari BMT BUS yang telah banyak memberikan kepada warga kami yang ada di Kabupaten Rembang ataupun mungkin yang ada di Jawa Tengah. Beberapa hari lalu saya juga bertemu jajaran BMT BUS di Desa Ringin, Kecamatan Pamotan dalam rangka launching Balai Ternak Basnas Kabupaten Rembang, bentuk kerjasama antara Basnas Pusat dengan BMT BUS Lasem. Saya berharap agar kegiatan tersebut terus dikembangkan dan dijadikan contoh koperasi-koperasi lain yang belum melakukan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang. Saya mengapresiasi apa yang telah disampaikan atau yang dikerjakan oleh BMT BUS yang sudah memberdayakan masyarakatnya baik melalui UMKM maupun melalui pertanian maupun peternakan. Ini tolong terus digarap, digalakan dengan pemberdayaan umat ini. Saya yakin masyarakat tolong jangan dikasih ikan terus, kasih mereka pancing, biar mereka ketika sudah dapat ikan, selang satu harinya bisa cari ikan lagi. Kalau BMT BUS selamanya memberikan ikan terus, masyarakat tidak akan berdaya. Masyarakat akan jadi masyarakat yang menginginkannya hanya menerima saja. Kasih pancingan berupa apa? Pemberdayaan masyarakat. Orangnya sudah tua Pak, berikan pemberdayaan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya. Saya yakin mereka punya kemampuan. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, kebetulan hari ini 10 November, Milad KSPPS BMT BUS bersama dengan Hari Pahlawan. Saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, pahlawanku sepanjang masa. Dalam kaitan ini saya ingat kata-kata Bung Hatta, pahlawan proklamator yang juga Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi bisa menempa ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat. Melalui momentum Hari Pahlawan kita perkuat koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Ini koperasi ini harus benar-benar jadi soko guru perekonomian Indonesia. BMT itu jangan sampai BMT kayak di Tegal itu ada istilah begini Pak, Bu. BMT itu singkatannya Baitul Mal wa Tamwil, tapi dibuat gojekan namanya Bank Mundur Terus. Karena apa? BMT, salah satu BMT yang ada di Tegal itu membuat surat berharga kayak cek. Tapi ketika mau mencairkan itu mundur-mundur terus. Dananya belum ada, dananya belum diisi dan sebagainya. Jadi sebutannya BMT bukan Baitul Mal wa Tamwil tapi Bank Mundur Terus. Ini jangan sampai terjadi sebutan itu. Ada lagi yang singkatannya lebih ngiris lagi. BMT itu kalau tidak salah apa ya? Selain Bank Mundur Terus ada singkatan lagi yang tidak bagus lah. Saya mohon teman-teman BMT kelola uang ini yang panjenengan kelola, ada sebagian yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi ketika jenengan jatuh karena integritas, karena kejujuran, semuanya hancur. Kerja yang 34 tahun tidak ada artinya ketika panjenengan berbuat korupsi. Panjenengan loyal terhadap pimpinan berpuluh-puluh tahun, sangat hormat terhadap pimpinan. Ketika jenengan tidak jujur menggunakan uang rakyat dan sebagainya, hapus semuanya. Ketika jenengan jadi orang hebat S2, S3, ketika panjenengan tidak jujur, hancur semuanya. Nah ini saya mohon kepada teman-teman BMT, pengelola khususnya, jaga integritas kita, karena kita membawa amanah dari masyarakat, khususnya masalah keuangan. Dan sekali lagi, kami menyampaikan selamat Milad yang ke-24 BMT BUS, dan mudah-mudahan BMT BUS selalu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.